Gadis barbar pilihan Ustadz Tampan. Bab 186. Yulia melihat dan dia tertegun. Wah, Hasan bisa berdiri sendiri. Kapan kamu bisa berdiri sendiri, Hasan? Yulia bangkit lalu bertepuk tangan membuat Hasan ikut bertepuk tangan walaupun akhirnya dia jatuh kembali ke kasur. Kapan kamu bisa berdirinya, Hem? Kok Emi baru tahu? Yulia gemas pada anaknya ini. Dari sore Mas melihat Hasan berdiri sendiri sayang, sahut Ikram. Malahan pantatnya goyang loh, lucu kalau diingat. Kenapa baru kasih tahu aku sekarang? Lupa. Cidah tua kan kamu Mas, suka lupa, cibirnya. Ikram hanya tersenyum sebagai tanggapan, tidak masalah dia dianggap tua asalkan wajahnya awet muda. Kedua mata Yulia terbuka seketika. Dia menatap sekitar, terlihat sunyi. Kedua bayinya pun masih tertidur. Namun di mana sosok suaminya? Mas Ubi. Mas Ubi di mana? Mas. Tidak ada sahutan, dan entah kenapa membuat dadanya bergemuruh. Tidak mungkin kan suaminya pergi meninggalkannya kembali. Mas Ubi, kamu di mana? Kenapa gak jawaban panggilan aku? Dia turun dari atas ranjang, keluar dari kamarnya menuju ruang tamu. Tapi tidak ada sosok suaminya. Bahkan di ruangan lain pun sama, kosong. Tidak mungkin kan semua momen yang dia lalui dengan suaminya hanyalah imajinasinya saja selama ini. Mas, jangan buat aku takut. Tadi aku bermimpi jika Mas pergi lagi dariku. Mas udah janji gak akan pergi dalam hidupku. Yulia akhirnya menangis, dia benar-benar takut dan cemas sekarang. Dia tidak mau ditinggalkan lagi. Dan ketakutannya ini masih ada dalam hatinya. Setahun, tidak mudah dia bertahan tanpa suaminya. Dan dia tidak mau suaminya pergi lagi. Tiba-tiba terdengar suara ayat suci Al-Quran yang begitu merdu. Yulia menghapus air matanya lalu mencari asal suara. Ini sudah jam 2 dini hari, tentu saja ia cemas sebab suaminya entah pergi kemana. Ia hanya takut suaminya pergi lagi. Terlihat sosok pria yang sejak tadi ia cari ternyata berada di belakang rumah. Duduk di kursi kayu panjang sambil memegangi musyafnya. Mas Ubi. Ikram berhenti sejenak untuk mengaji. Dia menatap sekilas istrinya lalu tersenyum dan melanjutkan bacaannya. Aku kira Mas Ubi pergi ninggalin aku lagi. Aku benar-benar takut saat membuka mata tidak ada Mas di sampingku. Kamu mimpi buruk. Ikram menyelesaikan bacaannya dan kini dia menyimpan musyafnya itu di sisi kursi. Yulia mengangguk, tanpa disuruh dia duduk di pangkuan suaminya dengan posisi menyamping. Aku takut. Lalu memeluk erat perut kekar suaminya. Jangan takut, Mas kan masih ada di sini. Maaf buat kamu cariin Mas. Mas takut suara ngaji Mas bangunin kamu sama anak-anak. Jadi Mas berada di belakang rumah. Lagi pula Mas ingin melihat kunang-kunang. Lihatlah ke depan. Di sekitar pohon pinus banyak kunang-kunang. Bukankah nampak indah? Bukannya melihat Yulia malah menatap wajah suaminya, dan kini dia memegang pipinya. Aku takut ketika aku mengalihkan pandangan, Mas menghilang. Ikram terkekeh kecil lalu menarik hidung istrinya, gemas. Gak bakalan sayang. Mas akan tetap di dekatmu, Mas janji. Mas juga pernah janji tapi diingkar. Ah iya Mas ingat. 5 list permintaanmu yang belum Mas wujudkan apa? Bisa sebutkan lagi sekarang. Insya Allah Mas akan mengabulkannya. Yulia menggesekkan wajahnya di dada bidang suaminya, lalu dia menatap manik hitamnya. Salah satunya azanin si kembar, Mas udah mewujudkannya walaupun telat. Jadi, tinggal 4 lagi sekarang. Sebutkan 4 list yang belum Mas wujudkan padamu. Nanti aku katakan, sekarang aku ingin menikmati momen indah ini.
Melihat kunang-kunangan ternyata sangat menyenangkan. Asalkan bareng Mas, pasti akan menyenangkan. Kap. Yulia mencium dagu tirus suaminya membuat Ikram menatapnya. Jangan cium Mas. Sembarangan sayang. Ini masih malam, kamu juga lagi datang bulan. Mas takut gak bisa menahan diri. Gimana dong tubuhku gerak sendiri. Masih tampan jadi aku ingin cium Mas terus. Di bagian ini juga, Kap. Ikram berusaha menjauh, istrinya ini agresif sekali. Dia juga ingin membalas tapi teringat kembali jika istrinya sedangkan halangan. Jika membalas, pasti dia ingin meminta lebih. Udah cukup, sebaiknya kita masuk ke dalam. Pakaianmu tipis, pasti kamu kedinginan. Kan sayang? Kenapa juga pakai piyama sependek ini, mana nerawang lagi. Yulia cemberut. Mas gak suka sama piyama yang aku pakai. Gak bukan gitu, takutnya kamu kedinginan, sayang. Peluk aku dong. Tubuh Mas hangat soalnya. Ikram melakukannya, membuat Yulia memiliki kesempatan lagi untuk mencium bibir suaminya yang dekat dengan wajahnya. Sayang Mas kan sudah bilang jangan cium Mas. Maaf hehehehe. Kamu ini benar-benar menguji kesabaran Mas, Zaujati. Siapa suruh Mas tampan? Bibir Mas juga menggoda. Seharusnya yang agresif itu kan pria, kenapa ini malah kebalikan? Aku beda Mas. Kan udah aku bilang urat maluku gak ada jika sama kamu. Yulia mencium suaminya lagi, kini malah bukan hanya ciuman singkat tapi lama. Yang membuat Ikram akhirnya membalasnya. Dan ujung-ujungnya berakhir ke kamar mandi. Beberapa menit kemudian, kamu lagi masak apa sayang? Ikram datang bersama si kembar dalam gendongannya. Lagi masak sup daging buat sarapan pagi kita Mas. Ikram meletakkan kedua anaknya di lantai. Membiarkan mereka untuk merangkak sesuka hati. Setelah itu dia memeluk pinggang istrinya dari belakang dan mengecup pipinya. Mas harus bantu apa nih? Jagain anak-anak aja. Tuh lihat Hussein mulai buka kulkas. Dia pinter banget bukanya. Pasti ingin makan biskuit. Gak apa-apa masak sendirian. Yulia mengangguk, toh dia sudah terbiasa sekarang memasak makanan. Malahan hampir semua menu telah dia kuasai. Karena kerjanya hanya di rumah saja, Yulia selalu mengisi waktu luang dengan masak dan membuat kue, jika si kembar tidak rewel. Hasan kesini sayang. Kamu mau biskuit gak? Bayi yang masih memakai baju tidurnya itu merangkak lalu merentangkan satu tangannya, mengambil biskuit kesukaannya dan langsung dia kunyah. Sayang, di pipi Hussein ada bekas gigitan lagi di pipinya. Kamu yang gigit ya? Iya tadi pas dia bangun aku gigit karena gemas gak bangun-bangun. Pas aku gigit dia kebangun sambil nangis. Ikram menghela nafas panjang. Hilangkan kebiasaanmu itu sayang. Pipi Hussein sensitif, digigit sedikit langsung merah gini nih. Bekasnya juga gak gampang hilang. Beda dengan Hasan, kulitnya gak sensitif. Kulit Hussein memang lebih putih daripada Hasan. Kulit anak keduanya ini benar-benar sensitif, bekas gigitannya yang kemarin pun masih terlihat, sedangkan di pipi Hasan yang kemarin sudah menghilang. Aku gigit gak kenceng kok, cuman giginya biasa aja. Malahan gigitnya gak pakai gigi, pakai bibir aja. Pun Hasan lagi. Kasihan mereka, kalau pipinya sampai berdarah gimana? Yulia berhenti melakukan kegiatannya itu, kini menatap suaminya dengan kesal. Iya, aku salah, maafkan aku. Puaskan. Mas gak minta kamu minta maaf, cuman hentikan kebiasaan kamu gigit pipi si kembar. Mas mah besar-besarin keadaan. Cuman gigitan kecil juga. Mereka aja bilang gak sakit loh. Kasihan sayang. Mereka masih bayi. Kalau kamu gemas cium mereka bukannya gigit.
Ikram berusaha bersabar. Oke, Yulia tentu saja kesal suaminya semakin membesar-besarkan masalah kecil ini. Apalagi dia begitu sensitif hari ini sebab baru awal datang bulan. Akhirnya dia melemparkan sendok di tangannya ke dinding dapur lalu pergi begitu saja. Ikram hanya bisa melongo melihatnya. Apa yang salah? Apa emang istrinya begitu sensitif seperti itu? Sayang, kamu marah cuman karena Mas negur kamu. Mas negur juga ada alasannya. Ikram memungut sendok yang dilemparkan oleh istrinya. Sedangkan si kembar fokus pada dunia mereka. Istrinya itu benar-benar pergi, membuat Ikram mau tak mau melanjutkan membuat supnya itu yang belum selesai. Beberapa menit kemudian Yulia kembali dengan wajah cemberutnya. Kenapa gak bujuk aku, Mas? Ikram tertawa mendengarnya. Kamu kesal sama Mas? Tentu saja Mas harus menjauh darimu agar kamu bisa redain kekesalanmu itu. Jadi Mas memilih menyelesaikan sup daging ini. Sekarang udah selesai, ayo kita makan. Maaf, aku janji gak gigit si kembar lagi deh. Aku akan bilangin kebiasaanmu. Maaf tadi sempat marah-marah sampai lemparin sendok. Aku emang kalau kesel suka gitu. Sekali lagi maaf Mas Ubi. Ikram tersenyum kecil, dia mengelus kepala istrinya penuh sayang. Siapin piringnya buat kita makan sekarang. Hasan sama Hussein masih belum bisa makan bubur ya? Bisa kok, mereka kalau gak susu ya pasti makan bubur sama buah-buahan yang sudah dihaluskan. Ini aku mau buat bubur. Ikram mengerti sekarang. Mas bantu ya Zaujati buatin buburnya. Iya Mas, syukron. Afwan Zaujati. Ikram pergi ke kafe Aureta dan juga pabrik sepatu di saat Rafael datang menjemputnya. Mereka berdua langsung menuju ke lokasi dan Ikram masih belum ingat apapun, dia kembali mempelajarinya dari awal mengenai pekerjaannya ini. Ya, selama Ikram pergi yang mengurus pekerjaannya ini adalah Rafael. Dia dipercayakan oleh Yulia untuk mengurusnya. Kenapa nama cafe-nya Aureta, El? Tanya Ikram menatap ke depan kafe yang sudah di tingkatan. Hingga sekarang kafe ini memiliki 2 lantai. Katamu namanya bagus, apalagi sengaja kamu ambil dari nama tengah istrimu sebagai wujud rasa cintamu padanya. Di akhir kalimat Rafael terkekeh geli. Ikram mengangguk mengerti. Mereka berdua masuk ke dalam kafe sampai bunyi lonceng dari pintu terdengar, berhasil membuat mereka jadi pusat perhatian. Para pengunjung yang duduk di meja masing-masing tidak bisa mengalihkan pandangan mereka pada sosok sebelah kiri Rafael. Ikram Fahiri Al-Husain, pria itu memakai jubah hitam dan peci senada di atas kepalanya. Wajahnya begitu bersih, pahatannya benar-benar sempurna, mirip orang Arab. Dengan tubuh tinggi dan kekar. Terlihat di kedua lengannya yang digulung sebatas siku. Kamu baru aja masuk ke kafe setelah sekian lama mendadak jadi seleb, bisik Rafael. Padahal sejak tidak ada Ikram, dirinya lah yang selalu menjadi pusat perhatian. Ikram hanya bisa meringis, berusaha untuk mengabaikan bisikan sekitar. Banyak para pelayan kafe di sini. Ada barista juga yang begitu sibuk membuat kopi untuk pesanan pelanggan. Ikram tertarik pandangannya pada sosok yang membuatnya tidak bisa mengalihkan pandangan. Sosok seorang anak yang Ikram duga berusia 15 tahun menjadi pelayan kafe yang bertugas mengantarkan makanan. Terlihat dari bajunya sama dengan pelayan yang lain. Seakan tahu apa yang dipikirkan sang sahabat Rafael menjawab. Dia Hamid, anak yatim piatu yang hidup membesarkan satu adiknya. Saya sengaja mempekerjakan dia karena dia butuh. Apalagi Hamid. Tipe orang tidak mau diberikan apapun tanpa dia kerja. Baru 3 bulan dia kerja, pekerjaannya bagus tidak pernah sekalipun membuat kesalahan.
Seharusnya kamu tidak mempekerjakan anak kecil El. Dia seharusnya fokus sekolah. Bukannya kerja di usia sedini ini. Rafael tahu pasti Ikram akan berkata seperti itu. Hamid tidak sekolah, dia hanya fokus membesarkan adiknya yang baru 2 SD. Katanya adiknya harus sukses, tidak masalah jika dia jadi tulang punggung adiknya dan tidak punya masa depan. Hati Ikram mencelos, dia seketika mendekati Hamid yang selesai mengantarkan pesanan pada pelanggan. Rafael hanya bisa tersenyum tipis lalu dia masuk ke ruangan lain sebab ada yang harus dia ambil di sana. Hamid itu namamu kan? Anak lelaki berusia 15 tahun yang memiliki tinggi sebatas perutnya itu mendongak menatapnya. Siapa ya kak? Ikram berjongkok, mengelus kepala anak ini. Saya teman dekat Rafael. Kata orang, ini kafe milik saya yang sudah saya serahkan pada istri saya. Oh aku tahu, kakak ini Kak Ikram kan? Mbak Yulia sama 2 anaknya sering ke kafe ini. Dan ceritain kakak ke aku loh. Ternyata anak ini mengenali namanya. Kamu harus sekolah Hamid. Pendidikan itu penting apalagi pendidikan tentang Islam. Jika waktumu kamu habiskan dengan bekerja, kamu pasti akan menyesal jika kamu udah besar nanti. Aku tidak memiliki uang untuk membiayai sekolahku kak. Aku hanya bisa fokus pada biaya adikku. Mau saya bantu? Hamid menggeleng seketika. Aku gak mau. Mbak Yulia udah bantu aku banyak. Dia memberikanku rumah dan pakaian untuk kami. Aku tidak mau lagi menerima pemberian orang lain. Kamu jangan menolak rezeki. Saya akan menyekolahkan kamu agar kamu punya masa depan. Nanti saya akan bantu urus surat pendaftar sekolahmu. Hamid hanya bisa tertegun, dia baru pertama kalinya bertemu dengan pria ini dan langsung diberikan hal tak terduga. Tenang saja saya tidak akan memecatmu dari pekerjaan ini. Jika kamu masih mau bekerja. Tapi tolong terima niat baik saya. Hamid mengangguk ragu dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Terima kasih Kak Ikram, kakak, Mbak Yulia sama Kak Rafael sudah banyak membantuku. Semoga Allah membahagiakan kalian selalu. Amin. Teteh Aeklan, teteh kapan pulangnya ke sini? Ning Wardah yang tengah memberikan pisang pada Hasan, menatap adik iparnya. Tadi malam. Kamu tahu gak sebelum teteh pergi dari desa Trikala, ada kejadian yang buat teteh kesal loh. Apa tuh teh? Yulia semakin mepet duduknya di samping sang kakak ipar sambil memangku Hussein. Itu Nasmira, dia pengen ikut ke bis sekolah. Untung aja suaminya cegah dia untuk ikut pergi. Walaupun harus berakhir salah satu guru SD Omar kena cakar pas mau cegah dia masuk ke bis. Nasmira benar-benar mirip orang gila sekarang. Dia kayaknya depresi berat. Entah kenapa mengingatkan teteh pada Ning Farah dan Manda. Ikram tuh pesonanya gak main-main ternyata, sampai udah 2 orang jadi gila. Yulia terkekeh kecil lalu memakan mangga muda yang telah dia kupas tadi. Seketika rasa asam dapat dia rasakan dan itu begitu nikmat di lidahnya. Lihatlah bahkan Hussein juga tengah memakan mangga muda, walaupun hanya menjilatinya saja. Ekspresinya itu ketagihan namun di satu sisi dia keasaman. Sedangkan Hasan tidak suka, dia menyukai yang manis-manis, seperti pisang contohnya. Bang Hilmi juga pasti banyak para perempuan yang mengaguminya kan. Dia sebelah 12 sama suamiku, tapi versi dewasanya. Iya banyak, tapi mereka gak pernah kayak Nasmira atau Manda. Suami kamu sih yang paling parah karena pesonanya gak main-main emang. Entah apa nanti jadinya kalau Hasan dan Hussein udah besar. Pasti banyak perempuan yang ngejar-ngejar dia, mungkin lebih populer daripada suamimu. Si kembar kan keturunan langsung dari gen cantik sama tampan. Dari kamu dan suamimu.
Ini nih yang akan jadi incaran banyak para kaum hawa. Wardah dengan gemas memegang pipi Cubi Hussein. Menurutku Hasan yang paling banyak pengagumnya nanti, celetuk Yulia. Kenapa? Karena dia pendiam mirip Mas Ikram. Yang pendiam selalu buat orang penasaran. Soalnya, nanti salah satu dari mereka harus kamu jodohin sama Azura. Anak Rafael sama Aisyah cantik banget. Di usianya yang masih kecil aja udah pandai mengaji. Cuman beda beberapa bulan aja kan dengan si kembar. Yulia mengangguk. Azura benar-benar jadi gadis yang cantik. Kak Ais mengurusnya dengan baik walaupun dia bukan anak kandungnya sendiri.